Halo, nama saya Ardianus Enrico Chiesa. Biasa saya dipanggil Rico. Asal saya dari Ketapang dan saya berstatus saya sebagai mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak. NPM saya 21412681. Nomor absen saya nomor 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan atau mempresentasikan tentang klausa dalam bahasa Inggris, yaitu peningkatan keterampilan mengenai klausa dalam bahasa Inggris. Di sini saya sudah menyiapkan dan merangkum dari materi modul yang telah saya buat menjadi 2 bagian, yaitu di sini ada PowerPoint yang telah saya buat, yang telah saya rangkum, dan ada juga Microsoft Word-nya yang sudah saya buat dan telah saya rangkum di sini, yang nantinya akan saya jelaskan dan saya paparkan melalui video ini, yang akan saya presentasikan melalui video ini. Langsung saja kita masuk kepada pembagian materinya. Nah, jadi pada kali ini klausa dalam bahasa Inggris itu sudah saya rangkum menjadi beberapa bagian, yaitu ada pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri dari klausa, serta contoh dari klausa, kalimat klausa. Nah, seperti apa pengertian dan jenis serta contoh dari kalimat klausa itu? Mari kita lihat. Di sini saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari klausa sendiri adalah yaitu sekelompok kata yang memiliki subjek dalam kurung kata benda dan predikat kata kerja sama dengan klausa. Di sini saya tandai yang memiliki subjek dan predikat. Artinya apa, teman-teman? Artinya semua kelompok kata atau kalimat itu tidak termasuk bisa dikatakan sebagai klausa jika tidak memiliki ciri-ciri ini, subjek dan predikat. Jika sudah memiliki ciri-ciri ini, maka akan disebut klausa. Di sini PowerPoint-nya yang sudah saya rangkum secara jelas mengenai klausa. Di sini nanti yang akan saya presentasikan dan akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Masih masuk dalam pengertian. Pengertian di sini saya akan ambil dari beberapa pendapat para ahli dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri. Oh ya, teman-teman. Jadi kali ini saya akan presentasikan atau memaparkan materinya. Materi ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa ikut masuk pada pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan klausa merupakan suatu gramatika yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Swearelman dan Audien Horizon dalam buku Ihwal Bahasa dan Cakupannya. Ini juga setuju oleh 2 ilmuwan yang berpendapat sama
dari arti sebuah klausa itu. Nah, di sini juga ada pendapat ahli, juga saya sudah ambil. Klausa diartikan sebagai satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi predicatif. Terdapat komponen berupa frasa sebagai predikat, sedangkan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangannya. Ini pengertian yang lainnya. Klausa dapat berpotensi menjadi kalimat deklaratif dalam kurung berita, informatif perintah, dan interogatif dalam kurung tanya. Apabila diberi intonasi aktif, berbeda dengan kata maupun frasa yang berpotensi menjadi kalimat, tetapi hanya sebagai kalimat minor saja. Nah, di sini juga saya ambil dari kutipan ahli, si Goris Karloff, ahli bahasa terkemuka di Indonesia, yang menjelaskan bahwa klausa adalah suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional dan dalam tata bahasa lama dikenal dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bisa disingkat sebagai SPOK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada kesimpulannya, di sini klausa merupakan reruntutan kata. Jadi gabungan sebuah kata yang memiliki ciri-ciri unsur tertentu. Jadi tidak semua kalimat itu bisa dikatakan sebagai klausa jika tidak memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Klausa berupa suatu gramatik yang terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek dan keterangan. Di sini sudah saya paparkan tadi, seperti yang sudah saya katakan. Langsung saja, tidak terdapat unsur supramental seperti tanda koma, tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Jadi jelas ya teman-teman, klausa itu tidak diberi tanda koma, tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Jadi sebuah kalimat yang tidak memiliki ciri-ciri unsur tertentu. Sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Jadi klausa itu suatu kalimat yang bisa dikatakan klausa hanya memiliki ciri-ciri sebagai subjek dan predikat. Jadi sebuah kalimat yang bisa dikatakan klausa harus memiliki subjek dan predikat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis klausa. Di sini sudah saya rangkum juga, sudah saya kompres dan sudah saya rangkum dari materi mengenai klausa, yaitu jenis-jenis klausa. Itu sudah saya rangkum dan saya bagikan menjadi beberapa jenis. Kita lihat pengertiannya. Klausa dalam Indonesia sangat beragam. Klausa dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Nah, di sini saya ambil dari suatu sumber. Nah, jenis yang pertama.
jenis yang pertama. Berdasarkan kelengkapan strukturnya. Klausa jenis ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Nah, jadi klausa lengkap terdiri atas subjek, predikat, dan objek pelengkap serta keterangan. Nah, jadi jelas ya. Klausa lengkap itu harus memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di sini ada contoh dari klausa yang lengkap umum. Contohnya seperti pada kalimat berikut ini. Penangkal COVID-19 baru saja ditemukan. Jadi, penangkal COVID-19-nya sebagai subjek dan baru ditemukan sebagai predikat. Klausa lengkap inversi. Ini masih termasuk dalam klausa lengkap. Contoh kalimat yang lainnya adalah baru saja ditemukan penangkal COVID-19. Jadi bisa dibalik juga kalimatnya seperti ini. Baru saja ditemukan sebagai predikat, penangkal COVID-19 sebagai subjek. Selanjutnya ada jenis klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap hanya dapat memiliki unsur predikat yang tidak memiliki unsur subjek. Klausa ini biasanya muncul dalam kalimat jawaban dan kalimat majemuk seperti akibat penggabungan dengan klausa lain yang subjeknya sama. Berikut adalah contohnya. Di sini ada contoh yaitu beberapa jenis penyakit dapat mewabah dalam menular ke manusia. Ini adalah contoh kalimat yang dari klausa tak lengkap. Beberapa jenis penyakit dapat mewabah itu dimasukkan ke dalam kategori klausa 1. Menular ke manusia dikategorikan ke dalam klausa yang kedua. Klausa 2 merupakan contoh klausa tak lengkap yang karena pada klausa tersebut tidak terdapat subjek. Subjek telah dilesapkan dan diwakilkan pada klausa 1. Nah, di sini ada contoh lain lagi. Berdasarkan pengguna kata negatif. Klausa jenis ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Nah, di sini ada contoh dari klausa positif. Mereka menyambut dengan gembira atas penemuan penangkal virus ini. Ini adalah maksud dari klausa positif. Saya akan menjelaskan maksud dari sini. Maksud klausa positif itu adalah suatu kalimat yang memiliki ciri-ciri positif atau suatu keuntungan bagi kita. Makanya di sini ada kata gembira. Jadi ini menunjukkan suatu kalimat atau kata yang bersifat positif. Sedangkan klausa negatif memiliki kata negatif atau pengingkaran pada predikatnya. Contoh
Berikut adalah contohnya. Mereka tidak menyambut dengan gembira. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai kelautan negatif karena ada kata tidak menyambut dengan gembira. Artinya kalimat ini mengandung kata yang negatif, yaitu tidak gembira. Itu menunjukkan suatu klausa itu atau kalimat itu suatu kalimat yang negatif gitu. Selanjutnya ada jenis berdasarkan kelas kata pada unsur predikat. Klausa berdasarkan kelas pada kata dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu klausa nomina. Yang pertama adalah klausa nomina, klausa verba aktif, klausa verba pasif, klausa verba refleksif atau media, dan klausa verba resiprokal. Di sini sudah saya berikan juga dan tertara contoh-contoh dari masing-masing kalimatnya. Yang pertama ada klausa nomina. Klausa yang predikatnya berupa kata benda itu disebut klausa nomina. Contohnya, mereka meneliti andal. Mereka peneliti andal. Maka mereka sebagai subjek nomina dan peneliti andal sebagai predikat nomina. Yang paling bahagia masyarakat Indonesia. Yang paling bahagia berposisi sebagai subjek nomina dan masyarakat Indonesia berposisi sebagai predikat nomina. Selanjutnya ada jenis yaitu klausa verba. Klausa verba yaitu klausa yang berpredikat berupa kata kerja atau verba. Contoh dari klausa verba aktif. Jadi klausa verba ini ada dibagi menjadi dua ya. Ada klausa verba aktif dan klausa verba pasif. Contoh dari klausa verba aktif. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan. Jadi kalimat ini merupakan contoh dari klausa verba aktif yang bisa dipisahkan, yaitu virus corona sebagai subjek nomina bisa menyebabkan sebagai verba predikatnya gangguan ringan objek sebagai pelaku sebagai objek nomina pada sistem pernapasan. Itu digolongkan sebagai keterangan adverbial atau adverbial. Klausa yang predikatnya menyatakan sebuah pasif. Jadi ini tadi adalah contoh dari klausa verba aktif, yaitu menyatakan perbuatan-perbuatan atau suatu kalimat yang aktif. Selanjutnya ada klausa verba pasif. Klausa yang predikatnya menyatakan perbuatan pasif. Contoh dari klausa verba pasif adalah berikut. Ini contoh kalimatnya. Pada sistem pernapasan, gangguan ringan bisa disebabkan oleh virus corona. Jadi sini bisa kita pisahkan, yaitu pada sistem pernapasan dikelompokkan sebagai keterangan, gangguan ringan sebagai subjek, bisa disebabkan sebagai predikat,
oleh virus corona sebagai objek. Dari di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini ada perbedaan antara tata letak SPOK-nya, subjek predikat objeknya. Kalau verba aktif itu tersusun dengan jelas, yaitu mulai dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau klausa verba pasif itu dia acak-acakan. Jadi mulai dari keterangan juga bisa, subjek, predikat, terus objek. Tidak harus secara berurutan kalimatnya. Ini adalah perbedaan dari klausa verba aktif dan klausa verba pasif tadi. Selanjutnya di sini klausa verba refleksif atau medicial. Klausa yang menunjukkan perbuatan yang mengenai pelaku perbuatan itu sendiri. Biasanya kata kerja berbentuk kata kerja me atau noun diikuti kata diri. Jadi contoh, kamu tidak perlu menyembunyikan diri untuk mencintainya. Nah, ini adalah contoh yang jelas dari klausa verba refleksif atau medikal. Karena pengertiannya sendiri tadi disebutkan perbuatan yang mengenai pelaku perbuatan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada klausa verba resiprokal, yaitu suatu klausa yang predikatnya menyatakan perbuatan kesalingan atau berbalas-balasan. Kata kerja ini berbentuk saling memberan. Contoh, di sini kalian harus saling menyayangi sesama saudara. Sebaliknya, kalian bersalaman agar urusan ini selesai dengan damai. Berdasarkan argumen. Ini adalah contoh dari klausa verba resiprokal. Berdasarkan argumennya, klausa verba dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klausa verba transitif, klausa yang predikatnya terdiri atas kata atau frasa verba yang membutuhkan objek atau pelengkap. Yaitu klausa ini dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada eka transitif, klausa verba yang predikatnya diikuti objek, dan klausa verba yang predikatnya diikuti oleh objek pelengkap. Ini duit transitif dan semitransitif, serta klausa verba tak transitif. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya dengan contoh-contohnya. Klausa verba yang predikatnya diikuti objek, eka transitif. Contoh dari kalimat klausa eka transitif. Para peneliti itu telah menemukan obat penangkal COVID-19. Para peneliti itu berposisi sebagai subjek, telah menemukan berposisi sebagai predikat, terus obat penangkal COVID berposisi sebagai objek. Selanjutnya, ini jelas ya urutannya SPO. Cuman bisa juga ditambahkan kata keterangan di belakangnya ini. Selanjutnya ada duit transitif. Contohnya, gejala umum itu dapat menandakan seorang penderita virus corona.
Jadi jelas ya kalimatnya, gejala umum itu berposisi sebagai subjek, dapat menandakan berposisi sebagai predikat. Seorang penderita virus corona, seorang penderita berposisi sebagai objek, dan virus corona berposisi sebagai pelengkap. Kalimat pelengkapnya. Selanjutnya ada klausal verba semi-transitif. Contohnya, penyakit ini dapat berkembang menjadi pneumonia. Yaitu penyakit ini berposisi sebagai subjek, dapat berkembang berposisi sebagai predikat, dan menjadi pneumonia berposisi sebagai pelengkap. Nah, di sini tidak memiliki objek, dia kalimat ini langsung pada pelengkap. Ini masuk pada klausa verba semi-transitif. Nah, selanjutnya ada klausa verba tak transitif. Di sini ada contohnya seperti kalimat ini. Wabah ini telah menyebar. Jadi wabah ini berposisi sebagai subjek, telah menyebar berposisi sebagai predikat. Ini adalah kalimat dari klausa verba tak transitif. Klausa yang predikatnya berupa kata sifat. Selanjutnya ada klausa adjektival. Jadi klausa yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh, nah, para peneliti itu sangat hebat. Para peneliti itu berposisi sebagai subjek, nomina. Sangat hebat berposisi sebagai predikat, adjektiva. Jadi jelas ya, ada unsur pelengkap sebagai adjektiva. Nah, selanjutnya ada klausa numeralia. Klausa yang predikatnya berupa kata bilangan. Contoh dari klausa numeralia. Peneliti itu puluhan pakar. Peneliti itu berposisi sebagai subjek, puluhan pakar berposisi sebagai predikat. Subjeknya sebagai nomina, dan numeralianya sebagai pelengkapnya adalah ini adalah predikatnya, yaitu masuk ke numeralianya adalah predikatnya puluhan pakar, itu kalimat numeralia. Selanjutnya ada klausa preposisional. Klausa yang predikatnya berupa kata depan, preposisi. Jadi preposisi itu selalu predikat, di mana predikat yang seharusnya urutannya mulai dari subjek, predikat, dan objek. Tapi klausa preposisional itu klausa yang predikat, jadi predikatnya itu tidak di bagian akhir atau bagian tengah, tapi bagian depan. Contohnya ini saya sudah paparkan. Kami sebagai subjek akan ke sekolah esok hari. Kami sebagai subjek akan ke sekolah sebagai predikat, esok hari sebagai keterangan. Selanjutnya ada pengertian berdasarkan kedudukan dalam kalimat. Klausa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Ini berdasarkan kedudukan dalam kalimat. Yang pertama ada klausa bebas. Kita akan
Jelaskan dulu klausa bebas itu apa. Jadi klausa bebas adalah klausa lengkap yang dapat terdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Dalam kalimat majemuk, klausa bebas memiliki status yang utama. Bahkan klausa dianggap sebagai induk kalimat. Oleh karena itu, klausa bebas bersaing disebut klausa utama atau klausa inti. Contoh, mereka terus menyelidiki virus corona itu sehingga menemukannya. Jadi, menemukan penangkalnya. Ini adalah contoh dari kalimat klausa bebas. Jadi klausa utamanya adalah mereka terus menyelidiki virus corona itu sehingga menemukannya. Penangkalnya adalah klausa bawahan. Jadi ada urutannya, yaitu ada klausa utamanya, terus ada klausa bawahnya. Jadi kayak ada yang utama terus ada bantuan gitu. Dia menjadi satu. Ketika hujan berhenti, kami memutuskan untuk pergi ke rumah Rani. Ketika hujan berhenti berposisi sebagai klausa bawahan, kami memutuskan pergi ke rumah Rani. Ini jelas ya. Kalimatnya ketika hujan berhenti itu masuk ke klausa bawah karena bisa di depan, karena ini menunjukkan dia sebagai arti dari sebuah kalimat. Selanjutnya ada klausa terikat. Klausa yang menjadi bagian dari klausa lain. Klausa ini terikat disebut juga klausa bawahan, klausa sematan, klausa non-final, atau klausa kalimat. Contohnya, mereka terus menyelidiki virus corona itu hingga menemukan penangkalnya. Di sini mereka terus menyelidiki virus corona itu sebagai klausa utama sehingga menemukan klausa bawahan. Ini contoh lain, ketika hujan berhenti, kami memutuskan pergi ke rumah Rani. Klausa bawahnya ketika hujan berhenti, dan klausa utamanya kami memutuskan pergi ke rumah Rani. Oke, jadi demikian dari penjelasan saya ini mengenai pengertian, jenis, ciri-ciri, contoh dari sebuah klausa. Selebihnya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengertian yang mungkin bisa dikatakan kurang. Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jadi untuk selebihnya teman-teman juga bisa tonton video-video lain mengenai pengertian-pengertian dari sebuah klausa. Jadi jelas pada intinya, pada kesimpulannya, klausa adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dalam kurung kata benda, subjek kata benda, dan predikat kata kerja yang berfungsi sebagai salah satu bagian dari kalimat. Jadi itu adalah kesimpulan dari klausa dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dan ciri-ciri, jenis, dan contoh dari klausa. Saya juga minta maaf jika ada hal yang lebih kurang. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.
Nama saya Ardianus Enrico Ciesa, NPM 21412681, nomor absen nomor 2 dari kelas SI 1Q.